Halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di episode Asah Analisa Saham. Di episode Asah kali ini kita akan menganalisa saham atau menganalisa pergerakan harga saham dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, yaitu saham dari perusahaan PT Indika Energy Tbk. Kita akan menganalisa pergerakan harga saham INDI atau saham dari PT Indika Energy ini dengan cara analisa teknikal. PT Indika Energy Tbk ini bergerak di sektor pertambangan dan pada hari ini di hari Rabu tanggal 5 April saham ini ditutup dengan penguatan sebesar 2,81%. Dan kita akan melihat atau menganalisa pergerakan harga sahamnya untuk jangka panjang, jangka menengah sampai jangka yang terpendeknya. Dan untuk saat ini di layar sudah tampil chart dari saham PT Indika Energy Tbk dengan kode sahamnya INDY. Dan di chart ini saya menggunakan time frame monthly atau time frame bulanan atau 1 bulan untuk melihat outlook pergerakan harga saham ini dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu bulanannya. Saham INDY di chart ini dimulai pada tahun 2008, yang mana di tahun ini juga saham INDY ini baru IPO. Jadi kalau kita lihat pergerakannya, sebenarnya dari segi struktur pergerakan harga, saham INDY ini bergerak dalam fase sideways, yang mana saham ini bergerak hanya mengarah ke samping, tidak ke atas dan tidak juga ke bawah. Tetapi pada chart monthly ini, kalau kalian jeli, kalian bisa menemukan salah satu pola pembalikan arah tren, yang mana pola tersebut adalah inverted head and shoulders. Jadi ini adalah left shoulders, ini adalah headnya, dan ini adalah right shouldersnya. Kalau kalian pelajari di dalam video atau di dalam playlist 618 Class pada chapter yang membahas tentang chart pattern, inverted head and shoulders ini adalah sebuah chart pattern pembalikan arah tren. Jadi dengan munculnya pattern ini diprediksi bahwa saham Indika Energy Tbk atau saham INDY ini memiliki potensi untuk kenaikan yang cukup tinggi. Untuk di chart monthly ini, saya akan menandakan area-area penting terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah strong resistance, yang mana harga akan masuk ke area ini dalam beberapa bulan ke depan. Lalu ini adalah strong support. Dari mana kita tahu ini strong support? Kita bisa melihat candlestick di bagian ini membentuk sebuah pola pin bar dengan ekor yang panjang. Jadi diilustrasikan ini sebelumnya candlestick ini candlestick merah atau candlestick bearish ini menyentuh sampai ke harga Rp366 per lembar saham, itu di tahun 2020. Lalu ada tekanan bullish atau tekanan buyer yang masuk sehingga menekan harga sampai close di harga Rp700 per lembar saham. Yang mana itu artinya di area sini, di area dari 374 sampai 690 ini, para buyer tidak menyetujui harga lebih rendah dari area tersebut atau turun lebih dalam. Dengan munculnya pin bar seperti ini dengan ekor yang sangat panjang menandakan adanya pembalikan arah tren. Dan juga kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement, kita ambil dari bawah sini sampai ke atas sini, harga tersebut memantul di area golden ratio-nya 61,8%. Dan kalau kita menggunakan struktur pergerakannya dengan teknik ABC, yang mana ini adalah A dan ini adalah B, dan
A, B sama dengan CD, maka ini kita akan copy dan kita letakkan di area C-nya. Ini adalah C. Kita letakkan di area sini. Maka potensi pergerakan harga untuk mencapai titik D itu sampai di area Rp16.200 per lembar saham, yang mana harga INDY saat ini masih Rp2.560 per lembar saham. Jadi ada potensi kenaikan, diprediksi potensinya naik sampai 533,11%. Itu kalau kita menggunakan rumus AB sama dengan CD. Tetapi perlu diingat, saat ini INDY dari tahun 2008 sampai 2023 masih bergerak di dalam fase sideways-nya. Kita butuh konfirmasi ketika harga sudah melewati all time high-nya, yaitu di harga sebelah sini. Saya akan tandain dulu di harga Rp5.550. Jadi ketika harga sudah menembus area Rp5.550, katakan aja Rp5.551, harga close di harga Rp5.551, maka ada harga tertinggi di saham INDY atau harga tertinggi baru di saham INDY. Dan kemungkinan tercapainya harga 16.200 itu menjadi mungkin ketika all time high sebelumnya itu sudah ditembus. Lalu kalau kita turunkan ke time frame weekly untuk melihat potensi pergerakan dalam jangka waktu menengahnya, ini saya akan hapus. Di weekly time frame ini sangat jelas untuk strukturnya, mana dia membentuk sebuah primary trend, secondary trend, membuat primary trend, lalu secondary trend, lalu membuat primary trend, secondary, lalu terus mengulang seperti itu sampai sini. Dan dia sempat menembus area supportnya, tetapi dia masuk lagi atau tidak turun ke bawah, malah naik ke atas lagi, dan ini memiliki potensi untuk membuat sebuah primary trend yang baru. Ini adalah fake breakout-nya pada saham INDY. Ini adalah support, area supportnya. Dia sempat menembus tetapi masuk lagi dengan sebuah candlestick bullish yang cukup besar, yang mana di minggu lalu INDY ditutup dengan candlestick bullish engulfing, yang mana pergerakannya ini kurang lebih sebesar 19,42% di minggu yang lalu. Kenaikannya sebesar 19,42%. Dan di minggu saat ini yang masih berjalan, saham INDY diprediksi akan tetap naik ke area-area resistance di atasnya. Jadi untuk time frame weekly atau dalam jangka waktu menengah, saham INDY ini masih memiliki potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Dan untuk kenaikannya, yang pertama ini adalah area resistance, dan ini adalah area supply. Jadi kemungkinan harga akan masuk ke area ini dari harga 3.460 sampai 2.950. Dan area kedua yang akan dituju yaitu di area resistance sebelah sini juga, di area 4.610 sampai 4.650. Kalau kita ukur juga dengan Fibonacci retracement, kita akan melihat external retracement-nya 16,80% itu ada di harga Rp4.760 per lembar sahamnya. Itu untuk INDY dalam jangka waktu menengah atau weekly-nya, weekly time frame. Jadi kalau untuk daily time frame atau time frame yang terendahnya, kita akan melihat pergerakan di daily time frame untuk mencari peluang kita untuk entry di market. Kita akan munculkan exponential moving average untuk melihat pergerakannya. Jadi di daily time frame, moving average yang awalnya bearish, yang mana harga ada di bawah exponential moving average dan sudah berhasil menembus exponential moving average-nya,
dan diprediksi akan ada perpotongan di sebelah sini. Ini akan terjadi perpotongan, dan ketika perpotongan terjadi, biasanya harga akan koreksi terlebih dahulu ke area perpotongan tersebut, lalu dia akan naik. Dan di manakah dia akan berhenti dan melakukan koreksi? Jadi ini adalah area resistance. Saya akan gambarkan roadmap-nya terlebih dahulu. Jadi ada kemungkinan dia akan masuk ke area resistance ini dan dia akan retest atau pullback ke area 2300 sampai 2250 untuk menutup gap yang sebelah sini. Lalu dia akan kembali naik lagi sampai ke area supply-nya atau resistance-nya di area sini. Ini untuk daily time frame antara area 2860 sampai 3100. Dia akan masuk ke area tersebut, tetapi kita harus menunggu ketika harga sudah memantul di area ini. Dan ada potensi harga akan fake breakout, yang mana dia akan menembus area sini lalu dia turun lagi ke bawah seperti ini. Dan ketika dia turun, kita akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur area penurunannya di mana harga akan berhenti. Kalau kita lihat 61,8 itu ada di area harga Rp2.250 per lembar saham, dan itu ada di area gap sebelah sini. Jadi ada kemungkinan harga akan turun ke area tersebut dan melanjutkan kenaikannya. Itu untuk peta perjalanan saham INDY. Dan untuk kalian yang belum entry di saham INDY, jangan terburu-buru untuk entry karena ini baru saja dimulai untuk kenaikannya. Dan perlu saya gambar juga bahwa ini ada pola pattern. Ya, ini seperti ascending broadening wedge. Jadi kalau misalnya saya ambil dari sini untuk mengukur Fibonacci dan saya letakkan di bawah, 1618-nya ada di area sini, resistance, yaitu di harga Rp3.150 per lembar saham. Jadi kalian masih mempunyai banyak peluang. Yang harus kalian cari saat ini adalah area entry yang ideal untuk kalian masuk di market. Jangan terburu-buru untuk entry ke market karena masih ada beberapa peluang. Seperti tadi yang saya bilang, dia akan retest, yang mana ini juga adalah area resistance yang sudah ditembus dan menjadi sebuah support. Ada kemungkinan harga akan memantul di sebelah sini ketika dia sudah mencapai area resistance-nya di sebelah sini. Lalu dia mantul di area sini, lalu dia naik kembali. Ada kemungkinan seperti itu, atau dia akan turun di sebelah sini. Jadi kalau strategi saya akan menunggu terjadinya pullback terlebih dahulu. Ketika harga sudah pullback dan ada konfirmasi untuk kita entry ke dalam market, saya akan entry ke situ dengan take profit maksimal dengan mengukur menggunakan Fibonacci external retracement-nya, yaitu 161,8. Jadi itu tadi untuk prediksi pergerakan saham INDY di time frame monthly, weekly, dan daily. Dari time frame monthly, kita bisa melihat saham tersebut ada potensi kenaikan yang cukup tinggi. Lalu di time frame weekly atau jangka waktu menengah, kita bisa melihat juga saham INDY masih konsisten untuk naik. Dan di time frame daily, kita juga melihat adanya sebuah pattern pembalikan arah tren, dan kita menunggu untuk entry idealnya di area mana. Semoga ini menjadi sebuah manfaat buat kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video asah selanjutnya. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.